Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tongwa dari Lord Patien ataupun Alchemy Supreme. Kilas balik dulu untuk lapar sebelumnya. Pertarungan Su Patien melawan Jenderal Sapi Kejam, dia berhasil untuklah mempermainkannya, serta juga ya membuat sang Jenderal Sapi Kejam benar-benar kewalahan. Tetapi di sini sang jenderal sama sekali tidaklah mengetahui identitas dari Su Patien dan dia juga berhasil dipukul mundur. Sementara itu Su Patien berjuang keras untuklah mengendalikan si Ratu Tiansu dan akhirnya juga dia berakhir dengan tubuh membeku karena ya di dalam tubuhnya dia meledakkan diri. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi tubuhnya membeku total dan Nona Mea dalam keadaan begitu sangatlah panik, ternyata untuk jiwa dari Su Patien sedanglah baku hantam di lautan kesadarannya. Di sini dia mencoba untuklah mengendalikan Tiansu guys. Dibantu dengan keempat api ajaibnya bersama Lin Er, itu juga masihlah belum cukup untuk mengendalikannya. Su Patien merasa kalau memang Tiansu ini begitu sangatlah kuat. Namun dia juga tidaklah mau kalah dalam semua ini. Karena ini adalah lautan kesadarannya, maka dialah yang menjadi rajanya di sini. Dan dia langsunglah mengeluarkan sebuah formasi yang membuat Tiansu sama sekali tidaklah bisa bergerak. Bahkan tidak bisa untuklah keluar dari sana. Dan pada akhirnya juga untuk keempat api ajaibnya langsunglah bergabung menjadi satu dan menyerang ke arahnya Tiansu yang membuat dia menjadi serpihan kristal. Waduh, benar-benar mati dong. Mimin kira ya bakal jadi partner. Setelah dia menjadi bongkahan kristal, Su Patien juga kembali menjadi normal. Untuk Nona Mea, dia bisa menarik nafas yang begitu lega. Lalu Nona Mea mempertanyakan apa rencana selanjutnya. Su Patien ingin sekali tinggal di sini untuk beberapa hari. Jadi dia meminta kepada Nona Mea untuklah melindungi dirinya selagi dia menyerap batu kristal Tiansu ini. Dan Nona Mea langsunglah mengiyakannya. Tanpa basa-basi, Su Patien kembali berkultivasi. Tanpa membutuhkan waktu yang begitu sangatlah panjang, Su Patien berhasil untuklah menyerap batu kristal tersebut. Dan dia tidak menyangka kalau emang kekuatan ataupun energinya ini sungguh luar biasa. Dia berhasil untuklah menerobos. Tidak sampai di situ juga, kekuatan pil pedang emasnya telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Wadah! Dan untuk Nona Mea yang telah melihat kalau Su Patien telah berhasil untuklah menerobos ke wilayah Wuzong. Ini hampir sama dengan Raja Wu guys, tetapi ya belum sepenuhnya. Dan Su Patien hanya angguk-angguk kepala karena baginya ini masihlah belum cukup untuk menjadi lebih kuat lagi. Ya, dia akan mengincar puncak bela diri. Dan selanjutnya dia meminta untuklah keluar dari sini secepat mungkin. Mungkin saja untuk beberapa musuh mereka sedanglah mencari-cari dirinya. Dan untuk rencana selanjutnya, ya sudah pasti mereka akan pergi ke Gunung Leze untuklah menaklukkan api surgawi. Karena itu adalah tujuan utamanya guys. Sementara itu di tempat lain ada satu kelompok yang sedanglah berseteru guys. Dan ini diketuai oleh Presiden Wen Yao, kita panggil saja sebagai Nona Wen Yao. Dan untuk anggotanya meminta kepada dia untuklah jalan memutar saja karena di depan begitu sangatlah berbahaya. Sayangnya Nona Wen Yao menolak karena untuk kargo yang dibawanya ini begitu sangatlah penting. Jika memutar akanlah memakan waktu yang begitu banyak dan kemungkinan terbesarnya mereka juga akanlah dirampok. Dan jika pengiriman mereka tidak tepat waktu, maka semua akumulasi dari kamar dagang Hong Yun yang telah dikumpulkan bertahun-tahun akanlah hancur dalam satu hari saja. Sebut saja sebagai reputasi. Untuk anggotanya mengerti dengan kondisi ini. Tetapi jika dia bertindak gegabah untuklah masuk ke dalam hutan tersebut, maka ya sama saja mereka akanlah bunuh diri. Karena untuk hutan yang akan mereka masuki ini adalah tempat yang begitu sangatlah berbahaya. Apa bedanya untuklah memutar lebih jauh tetapi tetap aman dan ujung-ujungnya pengiriman mereka juga akanlah terlambat.
Ya nggak salah juga sih, tetapi kan ada kemungkinan terbesar untuk lewat jalan utama, mereka akanlah selamat dan pengiriman tepat waktu. Itu hoki-hokian. 未免也太危险了！ Dan secara tiba-tiba ada kereta lain yang masuk ke dalam hutan tersebut dengan begitu beraninya, yang membuat Nona Wenyao langsunglah mengatakan ikuti mereka, maka mereka juga akanlah aman. Sedangkan ya untuk anggotanya hanya bisa geleng-geleng kepala, karena ya untuk kereta satu ini benar-benar begitu sangatlah berani untuk masuk. Yang ternyata kereta tersebut adalah Nona Mea dan juga Su Peten. Dan untuk Nona Wenyao mencoba untuklah mengejarnya dengan niatan yang begitu sangatlah baik, yaitu bekerja sama untuklah melewati hutan ini dan juga tebing Ju Xuqian, yang dimana tempat ini sebenarnya begitu sangatlah berbahaya dan ditempati oleh iblis besar yang mirip dengan ular dan bisa berubah menjadi ular. Jadi dia memperingati kepada Su Peten dan juga Nona Mea kalau sekalinya kena racun maka mereka tidak akanlah selamat, dan juga banyak sekali orang yang telah terracuni olehnya. Dan tawaran dari Nona Wenyao, apakah dia bersedia untuklah berjalan bersama-sama. Su Peten mengetahui kalau Nona Wenyao ini sebenarnya ketakutan untuklah melewati tempat seperti ini. Jadi ya dia sebagai pria sejati langsunglah mengajak dia ataupun mengizinkan untuklah berjalan bersama-sama. Mendengar itu, Nona Wenyao tampaklah begitu senang dan langsunglah berterima kasih. Sedangkan untuk tetua dari Nona Wenyao kembali memperingati kalau untuk orang yang berada di depan, mereka berdua ini sangatlah masih muda. Jadi bagaimana bisa dia mempercayai kedua sosok tersebut? Takutnya mereka juga bukanlah ahli bela diri dan malah menjadi beban bagi mereka semua. Untuk Nona Wenyao, dia tahu kalau mereka berdua begitu sangatlah masih muda. Tetapi seorang pria muda dan juga wanita muda ketika berada di luar rumah, sudah pasti mereka mempunyai kemampuan serta kompetensinya masing-masing. Jadi untuk saat ini, dia meminta kepada seluruh anggotanya percaya sekali saja kepada dirinya. Dan pada malam harinya, mereka memutuskan untuklah beristirahat. Tetapi Nona Wenyao mencoba untuklah menolaknya lagi, karena ya kalau mereka beristirahat itu sama saja akanlah memberitahu keberadaan mereka yang begitu tepat. Sebab ya untuk ular-ular yang berada di tebing ini adalah mata untuk Raja Iblis Ular. Jadi ya dia tetap menyarankan lebih baik tetaplah berjalan walaupun lelah. Setidaknya mereka bisalah melewati tebing ini dan bisa beristirahat setelah keluar dari sana. Sayangnya Su Peten tetaplah menolak, istirahat lebih penting daripada memaksakan diri. Dan Su Peten kembali meminta kepadanya jangan perlu khawatir. Dia meyakinkan jika Raja Iblis ini keluar dan mencoba menyakiti mereka, maka dia sendirilah yang akan turun tangan untuklah menghabisi nyawanya. Mendengar itu ya Nona Wenyao tampak tidak begitu percaya karena dia ini masihlah begitu muda. Dan juga untuk beberapa anggotanya yang mendengar itu tampaklah begitu marah karena ya untuk Su Peten begitu sangatlah sombong dan mereka berharap kalau dia sedanglah tidak berbicara omong kosong. Lantas ya Nona Mea langsunglah mengembalikannya. Jika mereka memang tidak percaya, ia lebih baik jalan sendiri saja dan tidak perlu untuklah bekerja sama. Wadah, dan semua ini adalah keputusan mereka untuklah bekerja sama. Mendengar itu, Nona Wenyao mencoba untuklah kembali mempercayai Su Peten dan juga Nona Mea. Dia pun langsunglah mengikuti kemauan dari Su Peten untuklah beristirahat. Sesingkatnya, selagi mereka beristirahat, Su Peten dan Nona Mea dengan begitu santainya menikmati ya waktu istirahatnya. Sedangkan ya untuk Nona Wenyao benar-benar begitu sangatlah waspada. Dia melirik ke kanan, ke kiri, atas, belakang, semuanya dilirik karena dia takut ada ular yang sedanglah memantau dan sudah pasti itu akan dalam masalah besar. Dan secara tidak disengaja dia melihat ada sebuah pergerakan
Sesuai dugaannya, jika beristirahat maka dalam masalah besar. Dan kini mereka sedanglah terkepung oleh iblis yang begitu sangatlah banyak. Lantas ya, untuk Nona Wenyao menjadi begitu ketar-ketir dan semua pasukannya berjuang mati-matian untuklah bertahan. Sedangkan untuk Supetian meminta kepada Meya untuk masalah ini dia serahkan kepada dirinya. Hanya dengan satu tebasan saja, kawanan para ular ini langsunglah modar. Setelah mereka terkejut dengan kemampuan dari Nona Meya, Nona Wenyao meminta kepada mereka berdua untuklah pergi dari sini sekarang juga. Jika terlambat ya, maka Raja Iblis Ular akanlah muncul. Dan Supetian hanyalah menjawab, sepertinya mereka tidak akanlah bisa pergi, karena untuk Raja Iblis Ular ini telah datang. Sayangnya, kedatangannya ini telah salah besar. Supetian meminta kepada mereka untuk Iblis Ular satu ini adalah miliknya. Dan iblis ular satu ini langsunglah dihajar hingga babak belur. Sepertinya dia bukan Raja Iblis Ular ya, hanya bawahan saja guys. Dan siapa sangka Supetian langsunglah mengeluarkan Tian Sui dengan kekuatan segel esnya. Ternyata jadi partner toh. Mimin kira ya dimurnikan dia hilang aja gitu. Sayangnya untuk iblis satu ini berhasil untuklah melarikan diri dan Supetian meminta kepada Nona Meya untuklah mengejarnya. Ya elah, ditinggal dong mereka. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya untuklah hari Selasa minggu depan setelah Peerless Battle Spirit ataupun World of Immortal. Untuk episode ini tidak ada pembahasan sama sekali karena sepertinya sudah sangatlah begitu detail. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 什么声音？